Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi kuliah alat berat atau heavy equipment. Materi alat berat ini merupakan bagian dari materi mata kuliah teknik pelaksanaan dan alat berat pada Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Pengertian alat berat sendiri merupakan salah satu sumber daya proyek. Sumber daya yang lain selain peralatan atau mesin adalah material atau bahan, metode, man atau orang, money atau uang. Yang kesemuanya dikenal sebagai 5M dalam manajemen. Pertimbangan penggunaan alat, pertama, harus lebih murah daripada menggunakan tenaga manusia. Sebaliknya, bila tenaga manusia lebih murah dan bisa digunakan tenaga manusia, maka boleh kita menggunakan tenaga manusia. Kemudian tak bisa dikerjakan oleh tenaga manusia. Sebagai contoh, untuk pekerjaan pemancangan. Mau tidak mau kita harus menggunakan peralatan pancang. Yang terakhir, ada dukungan spare part demi kelancaran pekerjaan itu sendiri. Pengelompokan peralatan kerja tanah. Pengelompokan peralatan kerja tanah didasarkan pada fungsi. Antara lain, peralatan pemindah dan perata tanah. Di dalam peralatan pemindah dan perata tanah, terdapat traktor sebagai prime mover atau penggerak utama, yaitu traktor roda ban dan traktor roda rantai. Dalam kelompok pemindah dan perata tanah, ada scraper, yaitu peralatan yang mampu menggali sendiri, memuat sendiri, mengangkut sendiri, dan menebar pada lokasi yang diinginkan. Bulldozer merupakan alat penggusur material, kemudian didorong ke lokasi yang diinginkan. Berbeda dengan scraper, kemampuan memindahkan tanah untuk bulldozer relatif lebih pendek dari scraper. Grader merupakan peralatan untuk membentuk permukaan dan banyak digunakan untuk pekerjaan jalan. Loader merupakan peralatan pemuat dalam bentuk material lepas untuk diisikan ke alat angkut atau dump truck. Peralatan pengangkut. Peralatan pengangkut di sini adalah peralatan yang berfungsi mengangkut saja. Dalam kelompok ini ada dump truck, baik dump truck yang besar maupun dump truck yang kecil. Kemudian
dump wagon yang merupakan peralatan pengangkut dengan kapasitas yang lebih besar. Dan yang terakhir dari peralatan pengangkut adalah trailer atau truk trailer yang mampu mengangkut komponen-komponen jembatan maupun alat berat untuk dipindahkan ke lokasi yang lain. Peralatan pemadat. Dalam kelompok peralatan pemadat terdapat pemadat roda 3 atau three wheels rollers. Kemudian ada vibrating rollers, pemadat yang mempunyai kemampuan getar. Mass grid rollers, segmented rollers. Keduanya ini, mass grid dan segmented, banyak digunakan untuk pekerjaan jalan maupun pekerjaan timbunan lainnya. Yang terakhir untuk peralatan pemadat terdapat pneumatic tire rollers, merupakan peralatan roda ban yang banyak dipakai untuk pemadatan base course pada konstruksi jalan maupun pada pekerjaan pengaspalan, pada intermediate rolling atau pemadatan antara. Peralatan penggali dan pemuat. Peralatan itu mempunyai peralatan dasar eksavator, di mana attachment yang terpasang padanya menentukan namanya. Di sini terdapat shovel yang mempunyai kemampuan menggali yang posisinya ada di atas peralatan. Backhoe merupakan alat penggali dan pemuat yang mampu menggali dengan posisi galian ada di bawah peralatan. Dragline, posisi galiannya sama dengan backhoe di bawah peralatan, tapi beda dengan backhoe. Dragline mempunyai jangkauan yang lebih jauh. Dan yang terakhir ada peralatan penggali dan pemuat adalah clamshell. Mampu menggali dengan posisi galian di bawah alat, tapi naik turunnya material galian ke arah vertikal. Peralatan pabrik. Peralatan pabrik adalah peralatan yang menghasilkan sesuatu. Contoh adalah crushing plant atau stone crusher yang menghasilkan batuan. Kemudian aspal mixing plant (AMP) yang menghasilkan aspal hot mix. Peralatan penghasil beton. Semuanya baik aspal, batu, atau beton itu dihasilkan oleh peralatan pabrik. Yang terakhir dalam pengelompokan adalah peralatan dengan udara tekan. Di sini ada crawler drill, yaitu merupakan alat untuk ngebor, untuk batu, yang biasanya digunakan untuk pekerjaan blasting.
dan peralatan kompresor membantu untuk pekerjaan yang sama. Pekerjaan sipil manakah yang selalu menggunakan alat? Di sini objeknya adalah tanah. Karena pengertian di dalam pemindahan tanah mekanis, tanah tersebut termasuk batuan. Scope of work atau lingkup pekerjaan yang memerlukan penggunaan peralatan adalah bendungan, urukan lahan, basement untuk gedung tinggi, galian dan urukan tanah dasar untuk jalan raya, jalan kereta api, maupun lapangan terbang. Kemudian untuk pembuatan dan pemeliharaan saluran, reklamasi, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan sipil sangat memerlukan penggunaan peralatan. Sebagai contoh untuk pekerjaan bendungan, pada kuari sebagai sumber material urukan terdapat bulldozer yang berfungsi mengumpulkan material untuk ditumpuk menjadi satu tumpukan atau dikatakan stockpile. Kemudian stockpile yang berupa material lepas itu diambil oleh loader dan dimasukkan ke dump truck. Yang oleh dump truck yang akhirnya akan dibawa ke lokasi pekerjaan timbunan. Pada lokasi timbunan, material hasil dumping dari dump truck diratakan oleh bulldozer. Kemudian dipadatkan dengan menggunakan kompaktor. Pada cuaca yang sangat panas, untuk mendapatkan kepadatan yang cukup baik, maka diperlukan penyiraman dengan menggunakan truk tangki air atau water tank truck. Bagaimana persiapan terkait dengan menggunakan alat? Dalam persiapan pertama, maka diperlukan survei. Survei lokasi pekerjaan, apakah terpusat atau terpencar. Kemudian lokasi daerahnya. Keadaan medannya, datar, gunung atau rawa. Jenis pekerjaannya, galian, timbunan atau perataan. Jenis material kerja, volume pekerjaan, besar, sedang, atau kecil. Prasarana yang tersedia, adakah jalan masuk ke lokasi proyek. Waktu penyelesaian. Penyelesaian di sini biasanya sudah tertentu. Sehingga kita bisa menyiapkan sumber dayanya. Termasuk di sini yang terakhir kita survei adalah tenaga kerjanya. Banyak atau sedikit pada lokasi tersebut. Setelah survei dilakukan pemilihan peralatan. Maka di dalam memutuskan pemilihan peralatan, model atau tipe alat harus sesuai dengan medan. Contoh, untuk rawa-rawa, gunakanlah swamp dozer yang mempunyai kemampuan apung. Dia tidak tenggelam pada rawa-rawa tersebut. Kemudian jenis pekerjaan harus sesuai dengan jenis alat. Contoh, untuk galian gunakanlah bulldozer. Untuk memuat gunakan loader. Jumlah dan ukuran alat harus sesuai dengan
volume dan rencana waktu pelaksanaan pekerjaan supaya ekonomis. Tidak ada peralatan yang idle. Daya dan tahanan yang bekerja pada peralatan. Alat bisa berproduksi bila alat tersebut mampu mengatasi tahanan yang terjadi. Seperti rolling resistance, disingkat RR, yang merupakan tahanan pada permukaan yang datar. Dan grade resistance, disingkat GR, merupakan tahanan pada saat menanjak atau pada suatu tanjakan. Gaya tarik peralatan untuk mengatasi tahanan tersebut, yaitu RR dan GR, adalah drawbar pull, disingkat DBP, merupakan gaya tarik yang tersedia untuk roda rantai. Rim pull merupakan gaya tarik peralatan yang tersedia pada roda ban. Gaya tarik pada roda rantai atau drawbar pull itu bisa dilihat pada chart sebagai berikut pada gambar slide. Pada high gear dengan speed yang tinggi akan menghasilkan drawbar pull yang relatif rendah. Sebaliknya pada low gear, pada kecepatan yang sama akan mendapatkan drawbar pull yang relatif lebih besar atau lebih tinggi. Jadi, pada saat alat memerlukan gaya tarik atau drawbar pull yang besar, maka harus masuk pada gigi yang terendah. Selain itu, untuk rumus-rumus yang dipakai untuk menghitung besaran rolling resistance, grade resistance, atau rim pull bisa dilihat pada slide tersebut. Di mana rolling resistance sama dengan berat kendaraan plus muatan kalikan dengan rolling resistance factor yang diperoleh dari tabel. Kemudian GR sama dengan GA. Perlu saya jelaskan di sini, kalau grade resistance itu adalah tahanan, kalau GA adalah grade assistance. Rumusnya sama, berat kendaraan plus muatan kalikan 20 pounds per ton berat dikalikan dengan persen grade. Kemudian untuk rim pull dirumuskan dengan 375 kalikan horsepower atau HP. Rim pull dirumuskan sama dengan 375 kalikan horsepower atau HP kali efisiensi mesin dibagi dengan speed dalam satuan mile per hour. Efisiensi mesin ditetapkan sebesar
0,75 sampai 0,85. Dalam slide berikut nampak bagaimana drawbar pull sebagai tenaga tarik untuk traktor roda rantai dalam satuan pounds atau kilogram. Kemudian daya tarik ini digunakan untuk mengatasi tahanan glinding atau rolling resistance. Kemudian pada gambar berikut untuk roda ban, gaya tarik berupa rim pull untuk mengatasi tahanan glinding atau tahanan pada permukaan datar, di mana rim pull dirumuskan dalam satuan pounds atau kilogram. Pada permukaan landai, selain rolling resistance, terdapat grade resistance atau tahanan landai. Terjadi apabila peralatan tersebut berjalan pada suatu tanjakan atau bidang miring. Dan untuk suatu turunan tidak terdapat grade resistance. Yang ada adalah grade assistance yang membantu tarikan pada traktor roda ban. Jadi tahanan yang ada hanya berupa rolling resistance saja. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya tarik alat? Ada berapa faktor yang mempengaruhi gaya tarik alat? Sebagaimana dirumuskan untuk roda ban, ada gaya tarik rim pull yang dipengaruhi oleh HP, horsepower. Pada tinggi lokasi kerja, HP berkurang sebesar 1% untuk mesin 2 tak dan 3% untuk mesin 4 tak. Pada saat alat tersebut naik 10 feet dari 1000 feet pertama di atas permukaan tanah. Kemudian pengurangan HP juga disebabkan oleh suhu, khususnya pada lokasi kerja dengan suhu di atas 35 derajat Celcius. Slip. Apakah yang disebut slip? Slip terjadi bila roda berputar karena rim pull tanpa mendorong maju. Syarat supaya tidak terjadi slip adalah tenaga maksimum yang bisa dimanfaatkan harus lebih besar dari rim pull maksimum. Atau dirumuskan, tenaga sama dengan koefisien traksi dari tabel dikalikan dengan berat kendaraan pada roda geraknya. Contoh slip. Ini terdapat suatu traktor roda ban karet, berat di atas 2 roda geraknya 6.000 kilo. Menurut spek pabrik, rim pull maksimum pada satu roda gerak adalah 2.000 kg pada gear terendah. Apabila traktor bekerja pada tanah berpasir dengan koefisien traksi 0,3, berapa rim pull maksimum? Penyelesaian. Tenaga yang bisa dimanfaatkan.
sama dengan 6.000 dibagi 2 kali konsentrasi 0,3 sama dengan 900 kg, kurang dari 2.000 kg. Akan terjadi slip. Apabila traktor bekerja pada jalan beraspal dengan konsentrasi 0,9, maka tenaga yang bisa dimanfaatkan menjadi 6.000 dibagi 2 kalikan konsentrasi 0,9 diperoleh angka 2.700 kg, lebih besar 2.000 kg, maka aman terhadap slip. Di slide berikut adalah tabel konsentrasi untuk berbagai jenis permukaan jalan, baik pada roda ban maupun roda rantai. Sebagai contoh soal slip sebelumnya, konsentrasi itu sangat mempengaruhi tenaga yang bisa dimanfaatkan. Untuk selanjutnya adalah grade ability atau kemampuan mendaki tanjakan. Grade ability merupakan landai maksimum yang bisa ditempuh peralatan dan dinyatakan dalam persen landai. Bedakan dengan grade resistance yang merupakan tahanan pada suatu tanjakan. Faktor yang mempengaruhi grade ability adalah jenis atau tipe kendaraan. Kendaraan truk mempunyai grade ability yang rendah dibandingkan dengan sedan. Kondisi kosong atau isi. Kondisi kosong memberikan grade ability yang lebih tinggi daripada kondisi kendaraan isi. Gear yang dipilih. Gear yang rendah memberikan grade ability yang lebih besar daripada gear yang tinggi. Rolling resistance. Rolling resistance yang rendah memberikan grade ability yang tinggi. Untuk lebih memperjelas, bisa diperlukan pada contoh soal slide berikutnya. Ini sebuah crawler traktor menarik scraper. Traktor sendiri mempunyai 180 horsepower. Beratnya 20 ton, di mana traktor scraper tersebut dimuati penuh seberat 36 ton. BBP pada gear ketiga adalah 9.200 kg. Rolling resistance factor 80 kg per ton. Rolling resistance factor scraper 100 kg per ton. Dan rolling resistance yang ditentukan pabrik 50 kg per ton. Efisiensi mesin 85%. Ini yang perlu ditanyakan, berapa besar grade ability-nya. Rangkaian daripada peralatan tersebut bisa dilihat pada gambar. Ini scraper jenis tow scraper, yaitu scraper yang ditarik oleh traktor. Jadi harus kita hitung berapa rolling resistance traktornya sendiri, yaitu 80 dikurangi 50, yaitu yang ditentukan oleh pabrik, dan dikalikan dengan 20 ton, yang merupakan berat daripada traktor. Untuk scrapernya, dengan rolling resistance faktor 100, kalikan dengan berat scraper 36, sehingga diperoleh angka 3.600 kilogram. Total rolling resistance adalah 4.200. Drawbar pull dengan efisiensi 85% dikalikan dengan 9.200 diperoleh angka 7.820 kg, sehingga
Drawbar pool sisa adalah 7820 dikurangi 4200 sama dengan 3620. Drawbar pool sisa ini yang digunakan untuk menanjak. Yang perlu ditanyakan adalah berapa persen kemampuan nanjak itu pada drawbar pool sisa 3620. Kita lihat berat muatan total adalah 56 ton. GR pada 1% landai adalah 56 kalikan 10 kg. Karena apa? 10 kg itu adalah sama dengan 20 pounds per ton berat. Sehingga 20 pounds per ton bisa digantikan dengan angka 10 dalam satuan kilogram. Sehingga untuk 1% landai nilai GR-nya adalah 560 kg. Jadi grade ability-nya adalah DBP sisa 3620 dibagi dengan 5620 kalikan 1%, maka diperoleh 6,5%. Bagaimana kalau kita mau mempertinggi grade ability, maka kita harus mempertinggi drawbar pool dengan memasukkan gigi yang terendah. Pada slide berikutnya ditunjukkan tabel RRF yang besarannya dipengaruhi oleh macam permukaan tanah dan roda penggeraknya. Bisa berupa ban baja, ban karet pada high pressure maupun pada low pressure. Tugas 1. Untuk lebih bisa memahami, maka diperlukan latihan. Maka dari itu diberikan latihan soal sebagai tugas pertama. Sebagaimana slide berikut. Tugas ini terdiri 2 soal. Dan supaya dikerjakan dengan sebaiknya. Ada beberapa hal supaya ada perbedaan antara tugas mahasiswa satu dengan yang lain, maka untuk soal diberikan angka X. X itu adalah angka pada NRP. Angka terakhir pada NRP saudara. Sifat-sifat tanah sebagai objek kerja peralatan. Pengertian tanah. Tanah sebagai objek peralatan akan mengalami pengembangan atau swell dalam persen bila tanah tersebut diusik atau dikerjakan. Dan tanah akan mengalami penyusutan atau shrinkage dalam persen bila dipadatkan. Besar swell atau pengembangan dalam persen berbeda untuk setiap jenis tanah. Sebagai contoh yang ekstrim, pasir memberikan swell yang relatif lebih kecil, antara 5-10%. Kemudian batuan memberikan swell yang relatif besar,
sebesar 50–60%. Besaran swell dan shrinkage tersebut itu dibandingkan dengan kondisi aslinya. Dan untuk lebih memperjelas, bisa dilihat pada slide dan rumus sebagai berikut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa tanah dengan berat yang sama, 1 ton, akan mengalami pengembangan volume atau swell terhadap kondisi asli atau bank. Dan juga akan mengalami penyusutan atau shrinkage terhadap tanah asli atau bank. Khusus untuk batuan akan didapatkan shrinkage negatif. Rumus-rumus untuk menghitung besarnya swell dan shrinkage dapat dilihat pada slide. Jadi ada beberapa hal yang perlu dihitung, yaitu swell, shrinkage, load factor, shrinkage factor, sebagaimana rumus yang ditunjukkan pada slide tersebut. Untuk satuan-satuan volume, kita bisa menggunakan satuan bank kubik yard atau BCE, bisa menggunakan satuan metrik atau bank cubic meter. Hubungan yard sama meter, 1 yard sama dengan 0,9144 meter. Dalam volume, 1 yard pangkat 3 sama dengan 0,7646 meter kubik. Bagaimana dengan LCE? LCE adalah loss cubic yard. Artinya satuan volume dalam kubik yard dalam kondisi loss. Bagaimana dengan CCI? CCI adalah satuan dalam kubik yard untuk kondisi padat atau compacted. Klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah kalau menurut mekanika tanah didasarkan pada ukuran butir. Baik yang tertahan nomor 200, saringan nomor 200, atau yang lolos saringan 200. Kalau tertahan masuk batuan, pasir. Kalau yang lolos saringan nomor 200, dalam hal ini lano dan lempung. Itu kalau mekanika tanah. Tapi khusus untuk pemindahan tanah mekanis atau pengerjaan objek dengan peralatan, klasifikasi didasarkan pada digging resistance, tahanan terhadap usaha penggalian, yaitu ada tanah permukaan atau topsoil. Maka alat yang digunakan untuk membersihkan topsoil adalah bulldozer, atau kegiatannya adalah topsoil stripping. Di bawah tanah topsoil yang merupakan tanah subur, yang merupakan juga tanah organis, terdapat tanah dalam. Kemudian kalau dalam usaha penggalian itu susah, maka dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau rock. Demikian seterusnya atau lumpur. Kalau tanah itu lunak bercampur dengan air. Untuk lebih memperjelas tentang sifat-sifat tanah,
Saya berikan contoh soal sifat-sifat tanah sebagai mana slide berikut. Ini contoh suatu tanah dengan berat volume 1960 pound per loose cubic yard, 2.800 pound bank cubic yard, dan 3.500 pound compacted cubic yard. Jadi pada soal ini nampak volume dalam kondisi cubic yard pada keadaan yang berbeda, loose cubic yard, bank cubic yard, dan compacted cubic yard. Kemudian diminta berapa load factor dan shrinkage faktornya. Selanjutnya berapa besar volume tanah asli, bank cubic yard, volume tanah padat, compacted cubic yard, pada 1 juta loose cubic yard tanah tersebut. Penyelesaian dengan menggunakan rumus-rumus yang ada, dihitung besaran load factor, merupakan pembagian 1960 dibagi 2.800 sama dengan 0,7. Ingat bahwa load factor tidak mempunyai satuan, sebagaimana juga shrinkage factor. Untuk shrinkage factor, dengan menggunakan rumus yang ada, sama dengan 2.800 dibagi 3.500 sama dengan 0,8. Sehingga dengan 1 juta tanah loose cubic yard, kondisi lepas, maka kondisi banknya adalah 1 juta dikalikan dengan load factor 0,7 sama dengan 700.000 satuan bank cubic yard. Kemudian pada loose volume sama dengan kondisi bank 700.000 kalikan dengan shrinkage factor 0,8 sama dengan 560.000 compacted cubic yard. Untuk berapa besar shrinkage dan swell, maka dengan menggunakan rumus yang ada dihitung, didapatkan angka shrinkage 20%. Untuk swell diperoleh angka 42,85%. Apabila mau dicek apakah load factor dengan rumus 1 dibagi 1 per swell, apakah sama dengan yang di atas, ternyata hasilnya adalah sama atau cocok. Dan shrinkage factor dengan diperoleh shrinkage 20%, diperoleh nilai shrinkage factor 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Harganya atau nilainya sama dengan shrinkage factor yang ada di atas. Diberikan di sini pada tugas ini supaya tidak ada kesamaan dalam soal tugas, maka angka-angka diberikan X seperti gamma lepas, diberikan 23 X pound per loose cubic yard. X maupun X adalah nomor terakhir nomor pokok saudara. Kemudian pada soal sifat-sifat tanah sehubungan dengan volume dan kepadatannya ini, ada 2 soal yang harus dikerjakan dengan baik. Dan nantinya tentunya akan dikumpulkan sebagai bahan evaluasi.
Tugas 3. Tugas 3 ini adalah tugas yang sifatnya teori. Sebagaimana tugas 1 dan tugas 2, tugas 3 ini harus dikerjakan dengan baik. Dan hasilnya harus sama dengan uraian atau penjelasan yang telah dilakukan di atas. Apakah pertimbangan utama penggunaan alat dalam pekerjaan sipil? Saya rasa di atas sudah dijelaskan. Mungkin Anda bisa menjelaskan sekali lagi. Terus bagaimana cara milih peralatan dalam suatu proyek setelah saudara melakukan survei lapangan? Itu juga sudah ada di slide sebelumnya. Terus mungkin akan bisa lebih memperjelas tentang apakah fungsi dari peralatan sebagai berikut: scraper, bulldozer, ripper, dan sebagainya. Saya rasa Anda bisa menjawab dalam tugas ketiga ini. Kemudian nomor 4, peralatan bisa berproduksi bila gaya-gaya seperti drawbar pull atau rim pull bisa mengatasi tahanan. Nah, ini coba jelaskan. Kemudian nomor 5, apa yang saudara ketahui tentang istilah sebagai berikut? Saya rasa sudah jelas. Di teori di atas sudah ditunjukkan. Kemudian nomor 6, klasifikasi tanah dalam pemindahan tanah mekanis. Apa? Saya rasa sudah dijelaskan juga. Didasarkan pada digging resistant. Demikian yang disampaikan dalam tugas 1 dan 3. Kemudian alat-alat. Untuk bisa lebih memberikan gambaran tentang alat, di sini adalah traktor, baik traktor roda ban maupun traktor yang di bagian bawah itu adalah traktor roda rantai. Ini merupakan prime mover. Jadi traktor ini adalah prime mover atau penggerak utama. Kemudian scraper, seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah gambar scraper. Yang atas merupakan scraper yang ditarik oleh traktor roda ban, sedangkan yang bawah atau di tengah adalah scraper yang ditarik oleh traktor roda rantai. Yang bagian paling bawah sendiri adalah motor scraper. Jadi yang dua di atas merupakan toe scraper atau scraper yang ditarik, yang di bagian paling bawah merupakan motor scraper. Nah, ini bulldozer, gambar bulldozer. Yang atas adalah bulldozer roda rantai, yang bawahnya atau di tengah adalah bulldozer roda ban. Kapan kita pakai roda rantai, kapan kita roda ban, dengan cara melihat kondisi yang ada. Jadi kalau medannya itu jelek yang memerlukan traksi atau daya tarik yang besar, maka bisa menggunakan bulldozer roda rantai. Ini adalah ripper yang ada di bagian belakang bulldozer. Ini fungsinya adalah untuk mengoyak tanah keras. Jadi kalau bulldozer itu tidak mampu untuk menggusur tanah keras atau batuan, maka langkah pertama adalah tail dosing. Kedua, menggunakan ripper ini. Tapi kalau rippernya tidak mampu karena batunya itu cukup keras sehingga timbul bunga api pada permukaan batuan, maka jalan terakhir adalah dengan peledakan atau blasting. Ini adalah alat grader. Fungsi grader adalah untuk membentuk permukaan. Bedanya dengan bulldozer, grader mempunyai pisau yang lebih kecil. Dia merupakan alat yang dapat dikatakan cukup rumit dalam pengoperasian. Jadi kalau operator yang bekerja adalah benar-benar operator yang sudah ahli.
Dia bisa membentuk permukaan, jalan, bisa juga untuk membentuk tebing. Dan pada kondisi darurat, dia bisa melakukan bulldozing, ya, berfungsi sebagai grader, tapi pada kondisi benar-benar darurat. Ini adalah loader, adalah perubahan alat pemuat. Jadi loader itu bukan alat gali. Kalau gali adalah bulldozer. Kalau loader adalah alat untuk memuat. Jadi dia mengambil material sudah lepas untuk diisikan ke dump truck. Nah, alat pengangkut, ya itu alat yang khusus mengangkut saja, seperti yang telah saya jelaskan di depan bahwa ada alat angkut dump truck, baik truk kecil maupun truk besar, ada yang merupakan dump wagon, dan juga ada truk trailer untuk mengangkut alat-alat berat untuk dipindahkan. Dan trailer itu juga bisa untuk mengangkut komponen-komponen jembatan maupun tiang panjang. Ini adalah kompaktor roda 3. Biasanya untuk memadatkan untuk tanah lempung, tapi tebelirnya tidak boleh terlalu tebal, cukup 10 cm saja. Dan juga bisa untuk memadatkan perkerasan jalan dengan sistem Telford, yaitu batu belah yang disusun berdiri dan dipadatkan dengan alat ini. Batu belah 1520. Jadi nanti batunya itu bagian atasnya pecah, mengisi di sela-sela 1520 sampai terjadi interlocking dan menjadi cukup padat. Kompaktor roda besi ini atau roda 3 ini bisa juga untuk pekerjaan pengaspalan, khususnya pada kondisi terakhir, finish rolling. Ini adalah kompaktor jenis lain, yaitu yang di atas sendiri adalah mempunyai kemampuan getar atau vibrating roller. Sedangkan yang paling bawah adalah yang kecil, tipe yang paling kecil atau baby roller yang banyak digunakan untuk pemadatan untuk pelebaran jalan. Ini adalah kompaktor untuk penggilas kaki kambing, khususnya untuk tanah lempung. Tapi kejelekan daripada alat ini adalah kecepatannya pelan. Yang berikutnya adalah mass grid, yaitu peralatan pemadat untuk memecah batuan besar dan biasanya untuk pekerjaan jalan, yaitu untuk batu belah, ya, memecah batu belah untuk lapisan subis. Pada gambar berikutnya adalah peralatan pneumatic tire roller atau pemadat roda ban karet yang fungsinya adalah untuk pemadatan base course atau pondasi atas jalan, dan bisa juga dipakai untuk penggilas antara pada pengaspalan jalan atau hot mix sebagai pemadatan antara atau intermediate rolling. Setelah itu baru digunakan yang penggilas roda besi. Ini adalah peralatan ekskavator jenis backhoe. Sebenarnya banyak yang jenis ekskavator yang lain. Ini posisi galiannya ada di bawah operator. Tapi jangkauannya lebih pendek daripada dragline. Ekskavator jangkauannya lebih pendek dari dragline. Mungkin nanti dalam
video yang berikutnya akan lebih jelas peralatan eksavator yang lain. Ini adalah alat pemotong dan juga bisa juga yang untuk melubangi atau crawler. Ini adalah peralatan pemotong yang dilengkapi dengan kompresor. Baik, pada gambar berikutnya adalah peralatan clamshell yang terpasang pada kapal. Peralatan ini dipasang untuk melakukan pengerukan, khususnya pada daerah kolam pelabuhan atau alur, di mana akhirnya kapal bisa masuk karena kedalamannya tetap terjaga. Jadi alat ini bisa dilakukan untuk melakukan pengerukan rutin atau maintenance dredging. Gerakan material pada peralatan clamshell seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu naik maupun turunnya pada arah vertikal. Jadi material itu bergerak ke arah vertikal. AMP atau Asphalt Mixing Plant merupakan peralatan pabrik yang menghasilkan aspal beton atau asphaltic concrete. Jadi ini merupakan alat pencampuran secara panas atau hot mix yang mencampur agregat kasar, agregat halus, filler maupun aspal semen dalam satu kesatuan. Dan kemudian hasil dari produk aspal concrete ini akan dibawa oleh dump truck ke lokasi pekerjaan. Pada dump truck akhirnya material aspal beton ini ditumpahkan ke aspal finisher dan akhirnya dengan aspal finisher diratakan kemudian dipadatkan dengan menggunakan pemadat roda besi. Daftar pusaka saya ambil dari beberapa literatur yang terkait dengan modul 1 ini. Jadi PPT PowerPoint ini sebetulnya adalah merupakan bentuk lain dari modul yang telah saya buat. Mudah-mudahan bisa memperjelas materi kuliah online. Jadi PPT ini bisa menjadi lebih jelas pada kuliah online pada saat kondisi sekarang ini. Terima kasih.